kenalin, di sini aku Naila Salma Sasabla dengan NIM 226 dan nama saya. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Komaria dengan NIM 236. Jadi kesempatan kali ini kita akan wawancara terkait potensi fraud, sistem pengendalian internal, serta upaya pencegahan di Dinas Pendidikan Bakalan. Sebelumnya terima kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk wawancara pada pagi hari ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan sebagai apa di Dinas Pendidikan Bakalan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oliver Wahyudi. Saya selaku staf Subbagian Umum Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bakalan. Jabatan saya penyusun rencana kebutuhan penyusun rencana kebutuhan Dinas Pendidikan itu aja. Juga saya juga jadi pejabat pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bakalan. Ya, monggo silakan lanjut. Mungkin bisa kita mulai Bapak wawancaranya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa jelaskan apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai yang tadi dijelaskan. Saya tugas saya untuk menyusun rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan itu di situ ada untuk kebutuhan sarana prasarana, pemeliharaan gedung, atau ATK apapun itu saya menyusun semua. Maksudnya menyusun di sini saya mengorekting, saya mengumpulkan dari bidang-bidang mereka. Saya minta untuk misi ini apa sesuai dengan yang saya perlukan seperti itu. Jadi menurut Bapak itu pada bagian atau proses apa yang paling berpotensi terjadi fraud di lingkungan? Kalau untuk potensi fraud kayaknya yang di bagian uang gitu sepertinya, yang berhubungan dengan uang itu. Kalau sebenarnya kalau di Dinas Pendidikan ini kan murni pelayanan. Kami ini murni melayani masyarakat, melayani sekolah, melayani murid. Itu tugas kami di sini. Kiranya faktor apa saja yang biasanya memicu terjadi potensi fraud? Potensi fraud barangkali ya untuk yang keuangan mungkin ada pembengkakan anggaran, tapi kayaknya tidak pernah deh, karena kita itu di pemerintahan ini sudah ada namanya dokumen pelaksanaan anggaran seperti itu. Jadi di situ sudah ada anggaran berapa ini sudah ada semua. Jadi kita melaksanakan saja seperti itu. Dan itu juga sudah dikoreksi dengan dari Pemkab ya, dari Pemkab, DPAD itu sudah dikoreksi semua tentang DPA itu. Jadi selama ini tuh apakah telah ditemukan indikasi awal atau refleks terkait potensi penyimpangan? Potensi penyimpangan kalau di kami ini, kalau saya jelaskan, kalau untuk sistem keuangan, pencairan dana itu dari kami, itu kami mengajukan nota dinas. Dari mengajukan nota dinas itu, dalam nota dinas itu terinci untuk apa? Kami akan belanja apa? Di situ sudah terinci semua. Nah, setelah dibelanjakan, seumpama kayak ATK lah, kita belanjakan ATK-nya, di situ kan juga sudah ada rincian. Di dalam BPA sudah ada rincian, di kota sekian, di kota sekian, di sekian seperti itu. Nah, itu nanti kami belanjakan lewat aplikasi ya, atau e-katalog V6. Itu kami belanjakan di situ. Nah, setelah belanja ngeklik tanpa harus ketemu muka dengan si penyedia. Nah, itu kami klik, kami tanda tangan via online, tanda tangan SPK-nya itu via online lewat sistem. Jadi nggak perlu tatap muka kayak gini enggak. Jadi kami tanda tangan secara online, sama-sama online. Setelah online tercapai, harganya juga disepakati, negonya juga di situ. Nah, setelah itu baru barang itu dikirimkan. Barang itu kan dikirim, diperiksa, semua diperiksa, total diperiksa. Kalau udah cocok, baru nanti ada penagihan pembayaran dari mereka. Nah, penagihan pembayaran baru kami bayar, ditransfer langsung ke rekening kanan atau kemudian. Jadi kalau untuk potensi itu susah deh, yang itu. Nah, lanjut. Apakah pernah ditemukan indikasi penyalahgunaan dana seperti dana bos, dana hibah atau belanja operasional? Jika iya, bagaimana potensi tersebut terjadi? Kalau untuk dana bos itu boleh dijelaskan ya dari awal. Kalau kami dari Dinas Pendidikan ini hanya ada DPA-nya aja, DPA dengan gelondongan itu bos. Maksudnya gelondongan itu hanya per sekolah. Jadi hanya SMP 1 Bakalan itu nilainya sekian bosnya, SMP 2 data yang lain itu nilainya sekian per bos itu. Nah, itu mereka ngajukan ke kami tiap triwulan atau per bulan kalau nggak salah. Itu mereka ngajukan berupa nota dinas untuk pencairannya itu kami transfer ke rekening sekolah masing-masing. Nah, dari sekolah itu nanti mereka yang belanja. Kita tidak ada intervensi apapun di sekolah. Masalah itu cuma untuk faktor koreksinya ada. Kami yang harus mengkoreksi belanja mereka benar apa enggak, sesuai rule apa enggak, sesuai angka apa enggak, seperti itu.
Nanti mau Berarti berdasarkan pengalaman Bapak nih, apa saja modus fraud yang pernah ditemukan dalam proses pengajuan atau pertanggung keuangan? kalau proses potensi fraud saya bilang di sini sih nggak ada, karena dalam proses pengajuan ini memang pengajuannya memang kita punya di bagian keuangan itu ada verifikator. Jadi sebelum diajukan itu di verifikator dulu. Nah, tersedia nggak ada. Kalau sudah di verifikator, oke, masuk ke supervisornya. Supervisor itu baru ke BPK, beliau penata usaha keuangan, baru ditandatangani, baru dicairkan. Jadi kalau untuk potensi itu mungkin ngasih ini ngasih itu nggak ada di kami, nggak boleh di kami seperti itu, dilarang sudah. Kalau SM bukan dilarang sudah, memang diharapkan bahasanya seperti itu. Kiranya dari menurut Bapak nih, modus apa yang paling berpotensi muncul meskipun belum pernah terjadi? Modus yang apa ya, yang sekiranya bisa muncul seperti itu, ya modusnya mungkin ya bisa saja modusnya verifikator dipersulit atau apa, barangkali ya dipersulit, dibikin sulit sehingga si pengajuan ini karena merasa sulit dia ngasih pelan. Bisa jadi seperti itu, biar lebih lancar. Tapi kami nggak pernah seperti itu, karena kami juga udah punya TPP. Di samping gaji kami juga punya TPP meskipun punya seberapa, karena memang PAD Kabupaten Bangkalan masih kecil, belum besar ya. Ya semoga sampai ini nanti yang bisa meningkatkan PAD kami. Gitu ya. Bagaimana biasanya pelaku memanfaatkan celah prosedur untuk memenuhi? Kalau celah prosedur biasanya yang itu ya, ini ngomongin dengan jabatan saya selaku pejabat pengadaan aja deh, biar enak ya. Nah ini kan untuk pengadaan memang saya bertatap muka. Kayak tadi Anda lihat sendiri tadi di ruangan saya bertatap muka dengan rekanan yang itu. Tapi lewat sistem juga, setelah dipanggil, kami koreksi sebelumnya, kami koreksi di sistem. Dia akan tetap aja, benar nggak, sesuai nggak yang seperti yang kami minta, yang seperti BPK minta, persyaratannya, terus dokumen-dokumennya harus dilengkapi, sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai kami panggil, meskipun sesuai pun kami panggil untuk dibuktikan keasliannya dokumen itu. Barangkali dari sebelah situ loh yang bisa, di mana celahnya dia itu dokumennya lengkap, dikasihlah ke saya, Pak ini ada titipan dari direktur. Nah itu resikonya sangat besar buat kami, seperti itu. Uangnya nggak seberapa, hukumnya yang luar biasa. Kan lebih baik kami tidak mau yang mana daripada mohon maaf, uang cuma 100-200 ribu, hukumannya 10 tahun. Kasihan keluarga di rumah, kasihan anak-anak di rumah, yang seperti itu. Kemungkinan dari sebelah situ yang bisa masuk untuk apanya tadi, fraudnya itu. Cuman di sini nggak pernah. Jadi kayak Di saya maksudnya, di saya ini nggak pernah, nggak tahu di tempat lain. Mungkin bukan di Bangkalan, mungkin ya, mungkin. Berarti kayak yang tadi sampai manggil rekan itu sering gitu, meskipun sesuai atau nggak sesuai. Nah, itu proses pemanggilan rekanan itu saya ceritakan dari awal ya. Boleh? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu kan sebelumnya kita survei dulu. Kami survei ke sekolah mana yang rusak, sekolah mana yang kekurangan. Maksudnya dari dana bos itu, mereka dari dana bos kan ada itu pemeliharaan, untuk bayar gaji, ini dan itu. Nah, ketika itu sudah tidak mencukupi untuk memelihara, nah disitulah kami hadir untuk mereka. Kami hadir untuk mereka itu dibangun, kami rehab tentunya. Setelah disurvei, terus data tidak boleh mendukung, nah itu dikasih anggaran. Untuk itu PPK menugaskan saya selaku pejabat pengadaan untuk memfilter atau memilih rekanan mana yang kira-kira sanggup dan kualifikasinya bagus untuk melakukan rehab atau pengadaan. Nah setelah PPK itu menunjuk di sistem itu ya, di sistem MPSE ya, namanya sistemnya MPSE. Di situ saya bekerjalah memanggil rekanan, mengundang mereka by sistem, by online ya. Itu saya undang rekanan ini, saya ketik rekanan ini, kualifikasinya seperti ini yang dicatat, terus silakan masuk ke penawaran. Seperti itu. Nah, ketika mereka memasukkan penawaran, tapi kalau tidak sesuai, tidak diluluskan, ganti rekanan. Kalau memang sesuai, ya dilanjut. Nah, maksudnya sesuai di sini untuk mengerjakan proyeknya, rehabnya atau pengadaannya, pengadaan APK, pengadaan kursi dan seperti itu. Dia kan harus juga punya NIB, nomor induk perusahaan. Nah itu, dari situ dia harus punya NPWP, dia harus punya tenaga ahli kalau untuk pembangunan. Jadi kami di sini itu tidak
sembarangan menunjuk rekanan. Contohnya gini, mbaknya jadi rekanan mebel, tapi saya tunjuk jadi pengadaan gedung, kan nggak masuk. Iya kan, nggak sesuai. Mbaknya yang gedung, saya tunjuk mebel, nggak sesuai dong. Kan seperti itu. Nah, prosesnya seperti itu yang prosesnya. Sampai terjadi pemanggilan tadi untuk dibuktikan kualifikasinya. Ya sama kayak sampean, saya panggil sampean, kita mau kerja, saya paling kan ngomong mana ijazahnya, mana nama kerjanya, sampai sudah lulus apa belum, kan seperti itu. Kalau nggak lulus kan nggak mungkin diterima kerja. Ya, ya oke. Ya, lanjut. Sistem pengendalian internal apa saja yang saat ini diterapkan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan internal? SIP, sistem SPI ya apa ya? Sistem pengendalian internal. Ya kami ini kan berjenjang. Kalau di pemerintahan itu berjenjang. Dari staf, kasih, kasubag, kepala bidang, terus ke sekretaris, kepala dinas, itu kan di masing-masing itu sudah dikendalikan, masing-masing sudah sudah difilter. Nah, awalnya kan kalau pengajuan itu maksudnya staf, dari staf itu nanti dimasukkan ke surat masuknya, ke sekretariatnya, masuk di situ difilter, nanti dari situ harus disposisikan kemana ini, arahnya benar kemana, seperti itu. Pengendalian internalnya ya seputaran itu aja. Ini masuk ke sistem, ke Srikandi, ke surat Srikandi. Kami semua kan mulai online sekarang. Kalau persulatan misalkan bersurat ke kami dinas pendidikan itu kan scan, masukkan Srikandi. Jadi semua terekam di sistem. Seperti itu. Jadi kami itu sudah mulai online semua untuk mencegah ada penyimpangan ini itu karena keterapkan data ini. Kita sudah pakai sistem semua sekarang, sudah menjawab. Lalu apakah SOP yang ada itu sudah cukup detail untuk menutup peluang itu? Kalau SOP itu memang beberapa tahun ini SOP kami galakkan. Saya juga termasuk salah satu unsur SOP-nya di pendidikan, apalagi di sekretariat. Nah, di situ mulai tahun 2024 itu kayaknya sudah diperketat lagi itu SOP-nya. Kenapa saya bilang diperketat? Kalau dulu SOP itu jamnya nggak dibatasi. Jadi jam pelayanan itu nggak dibatasi. Kayak melayani dari seri jasa. Itu sebenarnya kalau kita isi jasa, kalau semuanya ada, jabatan ini ada, itu paling nggak setengah jam selesai kan? Seperti itu. Nah, kalau di SOP yang lama itu masih perlu ditulis 2 kali, 3 kali, nggak ada masalah. Nah, sekarang itu sudah dibenahi semua. Dibenahi, jadi pelayanan, yang namanya pelayanan itu ada maksimalnya. Maksimal dilakukan itu pelayanan dasarnya dilakukan itu paling nggak 8 jam. Jadi sehari sudah selesai. Sampai udah bersih kali ini selesai. Kayak pengusulan apa ya namanya legalisasi atau pengusulan PAK atau apa ya lihat dulu. Kami verifikasi, kami usahakan dalam waktu 8 jam setengah hari ini sudah selesai pelayanan itu kalau untuk SOP. Kecuali memang pelayanan yang membutuhkan survei di lapangan ya, kayak pendirian sekolah, pendirian sekolah baru itu kan kami perlu survei. Jadi kami terima usulannya, nah kami survei dari diterima usulannya sampai keluar itu nggak sampai 8 jam udah keluar. Itu cuman setelah itu kami kan dalam disposisi, di survei, di di verifikasi tempatnya, muridnya atau apanya seperti itu. Nah tempat surveinya itu kan ada waktu, butuh biaya. Nah kalau ini susul juga seperti itu ya. Lanjut ya. Ya. Apakah terdapat audit internal atau evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian? Audit internal maksudnya di audit di sini sendiri. Kalau audit di sini kami masing-masing kami audit di bagian keuangan ya. Kalau kita ada pengajuan itu dikoreksi. Auditnya di situ nanti di akhir tahun, menjelang akhir tahun di bulan Oktober itu auditnya dari inspektorat. Inspektorat sama kami, mengaudit kami seperti itu juga kita kan. Dengan dalam pemerintahan Kabupaten dan di awal tahun misalnya kayak itu kalau di sektor pemerintahan seluruh bukannya keuangan aja termasuk pekerjaan apa tapi audit juga dari sektor seperti itu. Gitu. Selama ini kan bidang pendidikan masih belum ada terjadi potensi fraud dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak. Doa aja. Menurut Bapak itu langkah pencegahan apa yang selama ini dilakukan oleh dinas pendidikan untuk meminimalisir risiko fraud tersebut? Pencegahannya kita usahakan sih selalu pakai online ya. Online semua. Kalau kita adalah online. Jadi untuk pertemuan seperti itu, seperti ini kami usahakan tidak. Kalau kayak di yang pengadaan itu
Ya tadi melalui tanda tangan aja kita ketemu, materai aja pakai materai digital. Kita nggak ketemu kecuali pekerjaan yang sudah selesai dari dibayar pun juga nggak ketemu. Gitu. Paling ketemunya sih waktu di survei. Survei itu maksudnya kalian datang ke tempatnya, cek barangnya seperti itu, barangnya benar apa enggak, oke apa enggak, cocok apa enggak. Nah, intinya di situ di awal. Lain-lainnya enggak, kami nggak ketemu. Ketemunya sama mereka ketika ada pemeriksaan dari BPK. Yang bisa baru kami panggil mereka. Bagaimana proses pendeteksian apabila terjadi kejanggalan dalam pertanggungjawaban kegiatan? Bisa seperti tadi kayak pembangunan. Nah, itu kan ada kontrolnya sendiri. Kami juga bekerja sama dengan SPKK, BPK. Jadi ada apa namanya? Kalau gedung ini kan bukan bidang kami sebenarnya. Nah, makanya kami minta bantuan dari dinas PKP untuk ngecek pekerjaan itu sesuai apa enggak, speknya apa itu terjadi pembangunan apa enggak, terjadi pembangunan apa enggak, kami ngecek di situ. Kami jadikan mereka itu sebagai tenaga ahli di sini, tapi teknis namanya, bukan tenaga ahli teknis. Tapi di samping itu kalau untuk RKP itu kan ada perencanaan, ada pengawasan. Pengawasan itu oleh rekanan juga, ya mereka yang melakukan seperti itu ditambah plus tim teknisnya. Itu yang kami yang udah beberapa tahun ini kami lakukan seperti itu. Menurut Bapak itu apa dampak terbesar apabila fraud terjadi di lingkungan dinas pendidikan? Dampak terbesarnya yang jelasnya sih banyak yang dihukum. Pasti terutama yang APH-nya pasti bergerak, dari kejaksaan, kepolisian apa itu pastinya bergerak semua ke sini. Ya, kami nggak menginginkan itu terjadi. Pasti kami nggak menginginkan itu terjadi. Intinya sih gampang-gampang aja, hidup-hidupannya bagus-bagus semua sekolahnya, seperti itu bentuknya, SDM-nya meningkat. Misalkan dari sekolahnya itu apa namanya fraud itu, apakah ada kemungkinan buat pencairan dananya itu disulitkan atau gimana atau gimana? Kalau itu kan kami dari SPJ. Kan sekolah ini, ada untuk SPJ itu ada 614 lembaga sekolah di 18 kecamatan. Ada 55 sekolah SMP negeri ya, itu yang negeri. Terus ada 10 TK negeri. Nah, kami kan hanya bisa mencek SPJ-nya. Nah, untuk mencegah itu, kami SPJ itu kami minta foto dipakai camping. Jadi foto itu kapan dia foto, dia ada di mana, itu kelihatan dari situ. Itu cara penyelenggaraan untuk biar ada daya fikih atau apa, itu penyelenggaranya di situ. Kami pakaiin foto taggingnya. Jadi ada kalau di foto tagging pasti ada lokasinya di mana, jamnya berapa, bahannya berapa, kan kelihatan dari foto. Ya saya tahu lah sekolah, nggak tahu ketika mereka bikin apa namanya kalau di foto itu aplikasi di foto ya nggak ngerti kalau yang itu. Yang penting tinggalnya SPJ-nya ada. SPJ-nya ada itu meskipun dua SPJ, misalnya stempelnya resmi, mengatakan bendahara kepala sekolah dan pengurus barang juga ada di situ. Tapi kan sudah diperiksa sama sekolah. Kalau di situ ada bendaharanya berarti kwitansi itu benar, bendahara yang masakan. Ketika masalah barang ini benar apa enggak? Pengurus barang yang mengetahui yang masakan dia kan itu udah tanggung jawab mereka berdua. Kepala sekolah tanggung jawab utama. Ketika ada semua, ada itu sesuai, nulis. Ada fotonya, ada apanya, ada taggingnya, udah itu bagus untuk kami sudah cukup. Bisa dipercaya data tersebut? Iya, karena ada foto taggingnya. Kalau nggak ada foto taggingnya bisa aja sampai ambil di Google, browsing aja. Apa ya namanya? Foto ATK ini kertas. Seperti itu. Tapi kan nggak semua. Karena kadang foto itu kita lihat suasana. Dia ada di kelas mana? Dia foto di mana? Masa foto di tokonya? Foto di toko di situ, dia foto di situ kan kan? Kalau foto tagging kan nggak semua sekolah bisa nih. Nggak kayak sampean, oh sekolah sudah tentu. Karena SDM-nya terbatas untuk IT. Kalau bayarin orang untuk ngedit itu bayar lagi. Pakai uangnya siapa? Kan gitu. Ya, lanjut. Apa saran Bapak untuk memperkuat sistem pengendalian internal agar peluang fraud itu semakin kecil? Kalau saran sih, kami ingin tetap mempertahankan yang seperti ini. Mungkin ditambah untuk online-nya itu biar tidak terjadi perkembangan seperti ini, seperti apa itu. Mendingan kita belajar pakai online seperti itu. Kan harganya sudah ada tuh. Kemarin juga sempat ada apa namanya anomali
ini di situ karena mungkin bukunya baru masukin hari ini, kita banyak diatur harganya itu diusahakan tidak terjadi. Jadi kami memilih dan memilah toko-toko mana yang itu kami cek dulu untuk belanja. Kan yang paling banyak di fraud itu kan yang belanja seperti itu. Kalau kayak pembayaran honor itu kami sekarang sudah ditransfer bayar rekening gitu. Jadi dari sini langsung ditransfer ke rekening. Kalau ke rekening masing-masing penerima, kayak kemarin pembayaran ustaz haji ya, nah itu di situ itu dibayar per rekening, ditransfer ke rekening masing-masing. Jadi nggak ada potensi kami kalau dibayar itu nggak, ayo tanda tangan sampai tanda tangan gitu ya. Nanti uangnya saya kurangi dikit ya untuk saya ya, nggak ada seperti itu. Ya, modelnya seperti itu. Kalau untuk saya lebih lanjut cukup yang itu. Ya semoga sampai ini bakal menemukan cara bagaimana cara aplikasi atau apa selanjutnya dapat mengurangi fraud itu, potensi fraud yang ada di pemerintahan. Seperti itu. Menurut Bapak itu apakah perlu adanya kebijakan baru atau penyempurnaan SOP terkait pengelolaan keuangan? Kalau untuk penyempurnaan SOP itu wajib kan. Kalau penyempurnaan ya semua kan ingin sempurna, semua ingin menuju sempurna, tapi nggak pernah nyampe kan. Yang sempurna kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu kan ya. Kalau kita upayakan sesempurna mungkin. Kalau memang ada aturan baru, SOP-nya harus berubah, ini kami ganti. Kalau bisa melayani lebih cepat, kami ganti. Seperti itu ya. Harus pemangkasan waktu harus tepat. Kalau bisa sehari bisa melayani semua orang, nah tapi apa daya karena cuma seperti itu ya. Baik, yang terakhir itu apa harapan Bapak? Iya. Apa harapan Bapak agar praktik pengelolaan anggaran di dinas pendidikan itu semakin transparan dan bebas akan fraud? Harapan saya untuk selanjutnya ya kalau kami sih harapannya tetap yang seperti ini Pak. Karena potensi yang sekarang prosesnya sekarang udah bagus. Udah di situ ada penerimanya, ketika kami lakukan ada diterima, dikoreksi dari verifikator, masih ke supervisor, ada juga supervisor ya. Meskipun tadi nggak nambah supervisor ya. Cuman verifikator diterima, dikoreksi lagi sampai koreksi itu 3 kali. Ya, saya berharap di situ. Cuman ini saya lebih cepat. Barangkali mungkin ada sistem atau apa bisa mempercepat layanan itu. Juga saya juga pinginnya sih ketika ada belanja seperti itu pencatatan di asetnya juga tetap harus dilakukan juga. Karena kebanyakan kita itu di asetnya itu agak susah. Jadi kalau mereka betul-betul saja pencatatan asetnya harus seperti itu kebanyakan di aset. Nah itu ya pinginnya kami dari atas pendidikan itu ketika ada SMBD dimasukkan semua itu sudah langsung mendernya ke aset. Ketika sampai belanja kita masukin SPK itu langsung tercatat ke aset. Ini seperti itu. Semoga tahun yang akan datang dan sampai ini semua mahasiswa kami berharap itu terwujud. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasan dan wawasannya yang sangat bermanfaat. Semoga wawancara ini dapat memberi pengetahuan bagi kami dan memahami akan terjadi potensi fraud serta tentunya pengendalian internet di sektor publik. Demikian wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.